Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni 75 tahun Israel, dari mimpi hingga masa kini terkoyak-koyak. Negara modern Israel didirikan 75 tahun yang lalu, sebuah negara dan kisah sukses dan penyelamatan bagi banyak orang. Tapi tahun ini peringatannya lebih politis dari tahun sebelumnya. Secara tradisional, peringatan berdiri negara Israel dimulai dengan penyalaan 12 obor di Gunung Herzl di Yerusalem. Obor-obor ini melambangkan 12 suku yang bentuk bangsa Israel. Sebagaimana dikisahkan dalam Alkitab, tahun ini perayaannya dibayangi oleh aksi protes ratusan ribu warga Israel yang menentang rencana reformasi hukum dari pemerintah yang akan mengubah sistem hukum dan sistem peradilan negara itu, sehingga memungkinkan pemerintah berkuasa atas lembaga yudikatif. Ini adalah salah satu krisis terbesar dalam sejarah negara itu. Israel dulunya juga lahir di tengah krisis. Ketika David Ben Gurion memproklamirkan negara Israel pada 14 Mei 1948, penduduk Yahudi di tanah suci itu sudah berbulan-bulan terlibat dalam perang saudara dengan tetangga Arab mereka. Banyak orang Yahudi di seluruh dunia merasakan proklamasi negara mereka 3 tahun setelah Holocaust sebagai bentuk penyelamatan. Tahun 1948 sangat erat kaitannya dengan tahun 1945. Jadi itu berarti di satu sisi berakhirnya Yudaisme di Eropa yang sangat dikenal dengan ikon 1945, dan 3 tahun kemudian berdiri negara Israel. Boleh dikatakan sebagai penyelamatan dari pemusnahan itu, ujar sosiolog Israel Nathan Snyder kepada DW. Ini dilaksanakan sebuah kebangkitan. Saya rasa itu adalah narasi yang tidak hanya dukung secara resmi, tapi juga dukung oleh sebagian besar orang Israel. Dan kata lain, pendiri negara adalah sebuah tindakan pembebasan yang hampir bersifat teologis. 6 juta orang Yahudi dibunuh secara brutal dalam Holocaust oleh Nazi Jerman. Dijejalkan dalam ghetto, mati kelaparan, ditembaki, dibunuh di kamp-kamp konsentrasi Jerman dan dimusnahkan. Genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejahatan yang sampai sekarang tak terbayangkan, yang juga membuka jendela waktu sejarah yang memungkinkan terbilang yang unik. Pada tahun 1947, Majelis Umum PBB memutuskan dengan 13 suara menentang rencana partisi Palestina yang hingga saat ini masih menjadi mandat Inggris. Ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah negara Yahudi dan sebuah negara Arab. Yerusalem akan berada di bawah pengawasan sebuah rejim internasional khusus. Pihak Arab menolak, tetapi perwakilan Yahudi setuju. Selanjutnya pecah perang saudara dan kekerasan dilakukan di kedua belah pihak. Utopia negara yang terbagi. Meskipun Holocaust adalah sebuah momen yang menentukan, gagasan tentang rumah Yahudi jauh lebih lawas. Tokoh paling terkenal dari gagasan Zionis adalah Theodor Herzl. Pada tahun 1896, di bawah tekanan antisemitis yang meningkat, terutama di Prancis, Herzl menulis buku Der Jugendstaat, dan dalamnya ia juga mengabadikan dirinya sebagai ide-ide yang sangat praktis untuk mendirikan sebuah negara. Pada awalnya, Herzl juga menjajaki kemungkinan alternatif untuk Palestina, tetapi perwakilan lain dari gerakan Zionis sejak awal memberontak melawan ide ini. Mereka mengingatkan hubungan ribuan tahun orang-orang Yahudi dengan Eretz Israel, tanah perjanjian Alkitab. Di Yerusalem berdiri kuil Yahudi, pusat Yudaisme kuno, hingga kuilnya dihancurkan oleh bangsa Romawi. Orang Yahudi dalam pandangan Zionis pertama dan terutama adalah orang bangsa, bukan agama. Dan demikian, seperti bangsa lain, berhak atas tanah air dan kedaulatan negara mereka, kata sejarawan
Michael Barnard yang merupakan Direktur Center for Israel. Zionis mencapai terobosan diplomatik pada tahun 1917 dengan deklarasi Balfour, di mana Inggris berjanji akan memfasilitasi sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Inggris juga memberikan harapan kepada orang-orang Arab di Palestina untuk memberikan negara mereka sendiri dan sebagai mandat kekuasaan yang akhirnya berkontribusi pada ketegangan di wilayah tersebut. Gelombang besar migrasi Yahudi menyusul ke wilayah tersebut, ke wilayah mandat Palestina, di mana hal itu seringkali merupakan reaksi atas persekusi berlatar belakang etnis antisemit di Eropa. Pada tahun 1909, kota Tel Aviv didirikan di pantai laut Mediterania. Inggris berulang kali mencoba menghentikan arus migrasi, bahkan saat situasi darurat ketika Nazi merebut kawasan di Jerman. Satu negara, dua bangsa. Sejak awal 1920 telah terjadi bentrokan sengit antara Yahudi dan Arab di kawasan mandat Palestina, misalnya di Jaffa dan Yerusalem. Masalah mendasarnya adalah tentu saja dua pihak memiliki klaim atas negara yang sama dan keduanya memiliki asal historis atas klaim ini, kata sejarawan Brenner. Setelah proklamasi negara Israel, 5 negara Arab menyatakan perang terhadap negara muda tersebut. Israel menang perang dan merebut sekitar 40% tanah yang dialokasikan oleh Palestina oleh PBB. Akibat perang, tetapi juga sudah mulai terjadi sebelum sekitar 700 warga Palestina diusir dan melarikan diri yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Pada tahun 1967, perang lain mengubah perimbangan kekuatan. Sejak saat itu Israel menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur dan memblokir sebagian besar jalur Gaza. Israel dikritik secara internasional karena politik pendudukannya. Banyak pemerintahan, termasuk Jerman, menganggap pemukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai pelanggar hukum internasional. Pada tahun 1990, muncul generasi yang memantang diri Israel yang disebut sejarawan baru yang dikatakan Brenner mempertanyakan gagasan yang seringkali kebal terhadap kritik atau oposisi kebenaran dasar yang telah membentuk Israel secara resmi. Dalam hal ini, mereka membahas tema konsekuensi berdiri negara bagi warga Palestina yang hingga hari ini menjadi topik yang sensitif dan sering diabaikan di Israel. Kembali ke gagasan awal. Tahun ini mungkin akan menjadi hari kemerdekaan paling politis dalam sejarah Israel, kata sosiolog Schneider. Ratusan ribu orang turun ke jalan di Israel selama berminggu untuk berdemonstrasi menentang rencana restrukturisasi peradilan. Rencana itu masih ditangguhkan hingga saat ini, tapi aksi protes tidak kunjung berhenti. Para demonstran saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengadakan upacara obor di Tel Aviv sebagai alternatif dari upacara di Yerusalem. Itu sebagai tanda bahwa mereka tidak merasa terwakili oleh pemerintah sayap kanan saat ini dan bertujuan untuk membentuk masa depan yang berbeda bagi negara mereka. Akan ada 2 hari kemerdekaan sekaligus, kata Schneider. Ironisnya, kedua belah pihak melihat diri mereka dalam tradisi bapak dan ibu pendiri Israel. Selalu ada Zionis religius di antara Zionis. Pergerakan pemukiman di wilayah pendudukan ini saat ini juga lihat sebagai tindak lanjut dari pemukiman negara pada tahun 1920. Mereka mencoba menampilkan diri mereka sebagai semacam super Zionis yang mencoba menuntaskan rencana gerakan Zionis soal sosial demokratis yang awalnya sekuler, berhalu kiri, dan sosial demokrat, kata sejarawan Brenner. Pihak
di pihak para demonstran ada suatu dengan sangat berbeda. Setiap minggu para demonstran secara sadar mengacu pada ide-ide pendirian negara dengan mengibarkan bendera dan menyerukan deklarasi kemerdekaan. Mereka bersikeras pada asal-usul demokrasi Israel, sebuah negara bebas, negara hukum untuk sebuah warganya, atau seperti yang dikatakan sejarawan Tom Segev dalam wawancara di media Jerman Der Spiegel. David Ben-Gurion mungkin akan marah dan kebingungan jika dia melihat bagaimana masyarakat saya saat ini. Bagi sejarawan Michael Benner, situasi aktual di Israel saat ini kembali mencuat ketegangan lama yang selalu ada dalam gerakan Zionis. Saya bisa katakan banyak perpecahan dalam masyarakat Israel yang sudah terjadi sejak awal dan mungkin merupakan kejadian kecil di awal bahwa kita butuh 75 tahun bagi mereka untuk makin terpecah begitu tajam. Di setiap aksi demonstrasi, para pengunjuk rasa menyanyikan Hati Aktiva, lagu kebangsaan Israel. Sebuah bait dari lagu kebangsaan Israel mengatakan, untuk menjadi orang bebas dari negara Anda sendiri, kata Snyder. Saat ini ada dua definisi berbeda tentang apa artinya menjadi orang bebas di negaranya sendiri. Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan asal-usul Israel dan Palestina dari nama negara hingga klaim sekitar wilayah. Akhir pekan lalu, Hamas, pasukan paramiliter Palestina, menembakkan ribuan roket ke Israel. Hamas juga menyusup ke Israel melalui jalan darat, laut, dan udara. Ratusan warga Israel terbunuh, yang lebih dari 2.000 warga terluka, dan banyak pasukan militer yang disandera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas dan melancarkan serangan udara di Gaza. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, pada hari pertama serangan balik Israel, korban jiwa di Palestina telah 400 orang. Kedua belah pihak seperti perang dan aksi sebelumnya antara kedua belah kubu saling menyalahkan atas terjadi serangan-serangan ini. Sayangnya, perang ini dan kejadian-kejadian yang mengikutnya hanyalah babak baru dari sebuah catatan yang panjang tertulis dalam darah dan air mata. Israel, Palestina, satu tanah, dua nama. Masing-masing pihak mengklaim tanah itu milik mereka dengan nama yang mereka pilih. Israel. Nama Israel pertama kali muncul menjelang akhir abad 13 sebelum Masehi dalam prasasti Merneptah di Mesir yang tampaknya merujuk pada satu bangsa, bukan satu tempat, yang mendiami wilayah yang saat disebut Kanaan. Beberapa abad kemudian di wilayah tersebut kita menemukan dua kerajaan bersaudara, Israel dan Yehuda, asal mula. Menurut Alkitab, pada awalnya terdapat sebuah kerajaan induk yang disebut Israel yang memimpin kedua kerajaan tersebut. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukkan oleh kerajaan Kekaisaran Neo-Assyria yang berpusat di daerah yang sekarang disebut Irak. Dalam istilah geografis kuno, Israel sudah tidak ada lagi. Yehuda. Kurang dari 1,5 abad kemudian, Yehuda digulingkan, ibu kotanya, Yerusalem ditaklukkan, kuil suci Yahudi dihancurkan, dan banyak penduduk Yehuda diasingkan ke Babilonia. Setelah masa pembuangan berakhir kurang dari 50 tahun kemudian, wilayah bekas kerajaan Yehuda menjadi pusat agama Yahudi selama hampir 7 abad. Meskipun kuil suci yang dibangun kembali dihancurkan lagi pada tahun 70 sebelum Masehi oleh bangsa Romawi. Palestina pada tahun 1935 Masehi, setelah pemberontakan Yahudi yang gagal, Kekaisaran Romawi Hadrianus
mengusir orang Yahudi dari Yerusalem dan meletakkan bahwa kota itu dan wilayah sekitar menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suria, Palestina. Palestina diambil alih dari nama wilayah Filistin kuno, musuh-musuh bangsa Israel, nenek moyang bangsa orang Yahudi. Setelah penaklukan Islam atas Timur Tengah pada abad ke-7, orang-orang Arab mulai bermukim di wilayah yang dulu bernama Palestina. Terlepas dari sekitar 90 tahun denominasi tentara salib, tanah itu berada di bawah kendali Muslim selama lebih dari 1200 tahun. Meskipun pemukim Yahudi juga tetap ada, populasinya sebagian besar adalah orang Arab. Zionisme dan kendali Inggris. Pada paruh kedua abad 19, kerinduan yang telah dirasakan oleh orang Yahudi di diaspora untuk kembali ke wilayah nenek moyang mereka memuncak melalui gerakan nasional yang disebut Zionisme. Tujuan Zionisme didorong oleh meningkatnya kebencian terhadap orang-orang Yahudi di Eropa dan Rusia. Orang-orang Yahudi yang bermigrasi bertemu dengan penduduk yang sebagian besar adalah orang Arab yang juga menganggapnya sebagai tanah leluhur mereka. Pada masa itu tanah tersebut terdiri dari 3 wilayah administratif milik Kekaisaran Ottoman, tidak ada yang disebut Palestina. Pada tahun 1917, tanah tersebut berada di wilayah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1923 dibentuk Mandat Palestina yang juga mencakup negara Yordania saat ini. Penduduk Arab di sana menganggap diri mereka sebagai sendiri, bukan sebagai orang Palestina dalam arti sebuah negara, melainkan sebagai orang Arab yang tinggal di Palestina, atau lebih tepatnya Suria Raya, negara Israel. Para pemimpin Zionis di wilayah Mandat Palestina berusaha keras untuk meningkatkan jumlah orang Yahudi untuk memperkuat klaim kenegaraan. Tetapi pada tahun 1939, Inggris secara ketat membatasi imigrasi Yahudi. Namun pada akhir proyek Zionis berhasil karena ketakutan global terhadap peristiwa Holocaust. Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi 181 yang membagi wilayah tersebut menjadi negara-negara Arab dan Yahudi yang merdeka. Resolusi tersebut langsung mendapat penolakan dari Arab. Pasukan paramiliter Palestina kemudian menyerang pemukiman Yahudi. Pada Mei 1948, para pemimpin Zionis mendeklarasikan berdiri negara Israel. Perang kemerdekaan versus Al-Nakba. Negara Yahudi yang baru ini segera diserbu oleh tentara dari beberapa negara Arab bersama dengan para pemiliter Palestina. Pada saat pertempuran berakhir pada tahun berikutnya, Palestina telah kehilangan hampir 4/5 dari jatah PBB. Tidak kurang dari 700.000 orang dari mereka telah diusir dari rumah mereka tanpa hak untuk kembali ke hingga saat ini. Bagi warga Israel, peristiwa ini dikenal sebagai perang kemerdekaan. Bagi warga Palestina, peristiwa ini adalah Al-Nakba alias bencana. Pada 15 November 1948, Dewan Nasional Palestina mengeluarkan deklarasi kemerdekaan yang diakui sebulan kemudian oleh Majelis Umum PBB. Sekitar 3/4 keanggotaan PBB sekarang menerima kemerdekaan Palestina dengan status pengamat non-anggota. Perbedaan nasib permusuhan tak henti. Meskipun beberapa kali perang dan negara-negara Arab dan kelompok sekutu Israel terus berkembang, Palestina juga telah berjuang untuk membangun pemerintahan yang fungsional dan stabilitas ekonomi.
Dan perang 6 hari per Juni 1967, Israel menangkis ancaman eksistensial yang sungguhnya dengan menghalau kekuatan militer Arab yang sangat besar yang berkumpul di perbatasannya. Perebutan Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza oleh Israel selama perang tersebut membuat warga Palestina berada di bawah berbagai bentuk pendudukan dan kontrol Israel yang menyakitkan. Sepanjang konflik Israel-Palestina, lebih banyak orang Palestina yang terbunuh dan terluka daripada orang Yahudi Israel. Sebagian besar karena kemampuan militer Israel yang canggih. Ada juga karena strategi Hamas yang menempatkan pusat-pusat komando mereka di wilayah-wilayah sipil. Israel kemudian meresponnya dengan membangun pembatasan keamanan. Ini cukup membantu menahan serangan teroris Palestina, tetapi sekaligus menambah penderitaan warga sipil Palestina. Sejak tahun 1990 telah dilakukan beberapa kali upaya untuk menegosiasikan solusi dua negara, tapi semuanya gagal. Israel, Benyamin Netanyahu, pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia semakin dipercepat. Ini telah dan akan semakin mempersulit upaya-upaya perundingan. Warga negara kelas 2, sekitar 20% dari total penduduk Israel adalah orang Arab. Sayangnya warga negara Arab sebagian besar diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di dalam negara resmi Yahudi. Kekalahan Netanyahu baru-baru ini dapat membantu mengatasi hal ini. Israel sekarang memiliki koalisi pemerintahan yang mencakup Partai Arab Israel. Pikirkan baik-baik. Lebih dari 1.000 Israel mendahului Palestina. Tanah itu kemudian menjadi rumah bagi penduduk Arab. Sekali lagi, lebih dari 1 milenium. Oleh karena itu, baik orang Yahudi maupun orang Arab memiliki klaim yang sah atas tanah tersebut. Konflik Israel Palestina banyak sekali kesalahan dan kebutuhan dari kedua belah pihak. Tidak ada tindakan balas dendam. Betapa ekstremnya yang dapat membuat salah satu pihak mengatakan bahwa semua telah di pihak satu-satu, entah bagaimana berhenti melihat ke belakang. Dalam sebuah pembalikan dari transformasi Sungai Nil ke dalam Alkitab, sungai-sungai darah yang tumpah harus menjadi air di bawah jembatan. Oke, sekian dan terima kasih.